Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang rangkaian arus searah. Yang pertama itu pengertian arus searah. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar setiap sekon. Aliran muatan itu disebabkan oleh adanya beda potensial di antara dua ujung penghantar. Arus searah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listriknya hanya positif atau hanya negatif saja. Arus searah didefinisikan sebagai arus listrik yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Yang kedua itu hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan besarnya tegangan pada suatu rangkaian berbanding lurus dengan kuat arus yang ditimbulkan. Semakin besar tegangan, semakin besar kuat arusnya. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan sebagai I sama dengan V per R, di mana I adalah kuat arus listrik, V adalah tegangan listrik, dan R adalah hambatan listrik. Hambatan listrik itu terbagi atas dua, yaitu hambatan pengganti seri dan hambatan pengganti paralel. Yang pertama itu hambatan pengganti seri. Pada rangkaian seri, hambatan dirangkai secara berurutan seperti pada gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan bahwa hambatan listrik dirangkai secara berderet tanpa ada titik percabangan. Dengan demikian, kuat arus listrik yang mengalir di setiap hambatan nilainya sama. Besar tegangan antara titik A, B, BC, dan CD tidak sama. Hambatan total pengganti pada rangkaian seri merupakan hasil penjumlahan semua hambatannya. Secara matematis dirumuskan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Yang kedua itu hambatan pengganti paralel. Pada rangkaian paralel, hambatan dirangkai secara berjajar dan terdapat titik percabangan seperti pada gambar berikut. Jika hambatan listrik dirangkai seperti gambar di atas, artinya hambatan tersebut dirangkai secara paralel. Pada rangkaian paralel, besarnya tegangan antara titik A dan B adalah sama. Untuk mencari hambatan total pengganti dapat digunakan persamaan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang keluar rangkaian. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar di samping menunjukkan adanya dua arah kuat arus, yaitu yang masuk titik percabangan ditandai dengan panah warna merah, yaitu 2A dan 3A. Dan keluar titik percabangan yaitu panah warna hitam, yaitu 2,5A dengan 1,5A. Sehingga hukum Kirchhoff 1 itu jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa di dalam rangkaian tertutup tidak terjadi perubahan beda potensial. Artinya perubahan beda potensialnya sama dengan 0. Secara matematis dirumuskan sebagai sigma V ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk mengerjakan hukum Kirchhoff 2 dapat dilakukan dengan dua tips atau dengan dua cara. Yang pertama itu, jika arah loop pada rangkaian searah dengan arah kuat arus listrik, maka kuat arusnya bertanda positif. Sebaliknya, jika arah loop berlawanan dengan arah kuat arus listrik, maka kuat arusnya bertanda negatif. Yang kedua itu, jika arah loop bertemu dengan potensial negatif, maka potensialnya bertanda negatif. Sebaliknya, jika arah loopnya bertemu dengan potensial positif terlebih dahulu, maka potensialnya bertanda negatif. Yang kemudian itu energi listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi listrik adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam kelistrikan. Energi listrik
dirumuskan dengan W sama dengan I pangkatkan 2 kali R kali T sama dengan V kali I kali T sama dengan V pangkatkan 2 per R kali T, di mana W adalah energi listrik, I adalah arus listrik, R adalah hambatan, T adalah waktu, dan V adalah tegangan. Yang kemudian itu daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik tiap detik. Besarnya daya listrik terdapat di setiap perangkat elektronik berbeda-beda. Daya listrik dirumuskan sebagai P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, W adalah energi, dan T adalah waktu. Contoh soal pertama. Diketahui 4 buah resistor dirangkai secara paralel. Apabila setiap resistor memiliki besar R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 7 ohm, R3 dan R4 sama dengan 8 ohm, tentukan besar hambatan penggantinya. Kita dapat selesaikan dengan rumus rangkaian paralel, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. 1 per Rp sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 8. 1 per Rp sama dengan 14 per 56 ditambah 8 per 59 ditambah 7 per 56 ditambah 7 per 56. 1 per Rp sama dengan 36 per 56. Kenapa bisa 56 per 56? Di sini per 56 karena kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, sehingga kita menggunakan penyebut 56. Sehingga Rp-nya itu 56 per 36 ohm sama dengan 1,56 ohm. Jadi besar hambatan penggantinya ialah 1 per 56 ohm. Contoh soal kedua yaitu diketahui suatu alat pemanas air memiliki besar daya 180 watt dan 200 volt. Apabila pemanas ini terpasang dalam sumber tegangan 100 volt, maka tentukan besar daya listrik yang terserap. Maka kita dapatkan yang pertama itu diketahui P1 itu 180 watt, V1 itu 200 volt, V2 itu 100 volt. Yang ditanyakan itu P2 atau daya yang kedua. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan persamaan daya dengan cara perbandingan, yaitu P1 per P2 sama dengan V1 per V2. 180 watt per P2 sama dengan 200 volt per 100 volt. 180 watt per P2 sama dengan 2. Kemudian P2-nya sama dengan 180 watt per 2. Yang 180-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dihasilkan per, sehingga 180 itu kita bagi dengan 2 sehingga 90 watt. Jadi besar daya listrik yang terserap ialah 90 watt. Contoh soal ketiga itu di sini terdapat I1, I2, I3, I4 pada gambar rangkaian. Soalnya itu pada rangkaian sederhana di atas, kuat arus yang mengalir pada I1 sama dengan 20 ampere, I2-nya 4 ampere dan I4-nya 8 ampere. Tentukan nilai I3. Oke, kita bahas. Yang kita ketahui tadi kan I1 sama dengan 20 ampere, I2-nya 4 ampere, I4-nya 8 ampere. Yang ditanyakan itu I3. Berdasarkan data yang ada di soal, kita dapat menggunakan hukum Kirchhoff 1, yang mana hukum Kirchhoff 1 itu I masuk sama dengan I keluar, sehingga I1 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4. I1-nya tadi 20 sama dengan 4 tambah I3 tambah 8. 20 sama dengan I2 ditambah I3. 20 sama dengan 12 ditambah I3. I3 sama dengan I3-nya kita pindahkan ruas ke kiri, sebelah kiri. 20-nya kita pindahkan ruas ke kanan sehingga kita kurangkan
Jadi 20 kurang 12 yang sama dengan 8 ampere. Maka didapatkan besar kuat arus pada I3 adalah 8 ampere. Sekian penjelasan saya mengenai rangkaian arus listrik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.